Nah, ada tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi adalah kita beribadah seolah-olah Allah, kita itu melihat Allah. Ya, ini para sahabat ini sudah pada level yang seperti ini ya. Contohnya adalah Abdullah bin Umar. Jadi waktu itu beliau mau diamputasi ya kakinya. Kemudian ia berkata, silahkan lakukan ketika aku hendak sholat. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar seperti membuat mereka hidup di tempat yang lain gitu ya, numbness gitu. Mereka nggak merasakan apapun karena mereka sedang berkhulwat dengan Allah SWT. Ya, ada panah yang menyerang mereka, ya, ada rasa sakit itu tidak mereka rasakan. Itu seperti anestesi gitu. Buat mereka itu nggak merasakan sama sekali karena mereka sudah seperti tidak ada di dunia ini gitu ya. Jiwanya itu melayang di dunia yang lain gitu bersama Allah gitu. Wallahu alam ya, apakah akhwati fillah di antara sekian akhwati fillah yang ada di sini itu sudah pernah punya pengalaman ini? Kalau sudah, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fik, itu menakjubkan sekali. Saya sendiri belum pernah gitu ya. Cuman ada tingkatan yang kedua, kalau kita nggak bisa melihat seakan-akan melihat Allah, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Kalau ini mungkin level kita gitu ya. Cuman nggak selalu gitu, hanya kadang-kadang aja. Nah ini karena hanya kadang-kadang berarti harus ada yang ditingkatkan ya. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah dan mengawasi gerak-gerik kita. Seseorang ya atau hamba yang bermuraqabah itu sebelum beramal itu biasanya sebelum dia beramal yang pertama dia akan menanyakan. Ini tadi prakteknya yang saya sampaikan di awal kajian tadi ya, di awal presentasi tadi kan saya bertanya, kenapa kok Bunda di sini? Akhwati fillah, kenapa ada di sini? Kenapa enggak tidur aja? Kenapa enggak spend time sama suami dan anak-anak? Gitu ya. Ya, itu kita mempertanyakan diri kita sendiri, apakah saya di sini itu mengharap keridhaan dari Allah? Ya, niat kita itu jangan sampai mengharapkan kenikmatan dunia. Kalau ketemu Yuna, alhamdulillah, ya udah ketemu kan ya. Tetapi harus ada yang lebih noble, mulia dari itu supaya kita nggak sia-sia amal tadi, gitu ya. Kalau kemudian ada niat yang buruk, misalkan ya ada orang kajian, saya ingin melihat ngecek dia itu bisa nggak sih nyampaikan, misalkan itu sadis amat, ini contoh aja. Atau kemudian pengen ngecek sebenarnya dia itu ngeklaim dokter itu tahu nggak sih, wajah saya kok kayak orang sadis sinetron gitu ya, tahu nggak sih sebenarnya dia itu mindfulness, jangan-jangan cuman blabbing aja gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, naudzubillah, semoga nggak ada gitu ya. Tapi misalkan ada niat buruk yang seperti itu, kita langsung beristighfar gitu ya. Beristighfar dan ingat bahwa no, this is wrong. Gitu. Orang mindful itu seperti itu, dia sadar bahwa ada negatif push ya dalam diri saya yang harus kemudian saya hentikan. Kalau kemudian dia itu ada niatan berbuat maksiat gitu ya, orang yang muraqabah itu, maka dia akan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah dengan meninggalkan maksiat tadi atau dengan menyetop niat-niat buruk tadi. Tentulah sebagai manusia, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sekuat-kuat kita selalu untuk beramal baik, pasti akan ada masa di mana kita itu beramal tidak baik. Hopefully that is not intentional. Ya, harapannya itu bukan sesuatu yang kita niatkan, tetapi karena kita mengikuti itu tadi ya, emosi aja, nggak mindful, akhirnya, saya kok pingin makan apa ya, nggak makan itu terlalu ekstrim contohnya, nggak mungkin lah kita pingin makanan haram gitu. Saya kok pingin nonton film ya, misalkan gitu, film di bioskop atau sebentar, ini contoh yang pas. Jadi kemarin saya dapat undangan Christmas lunch sama kolega-kolega. Itu sempat ada debat gitu karena kolega saya mayoritas Muslim gitu, dan yang Muslim mereka tetap aja datang gitu. Nah, terus jadi ada sempat perasaan, nanti saya dianggap so alim loh gitu, karena kan saya baru mulai 6 bulanan gitu, so alim loh. Terus ada Christmas Santa surprise namanya, jadi kita ngumpulin hadiah terus nanti diputer siapa yang dapat ini, tapi semuanya itu secret, kita nggak tahu yang dibungkus itu apa gitu. Kamu mau partisipasi nggak gitu? Saya bilang nggak saya bilang gitu. Tapi ada dorongan dalam benak saya waktu itu, aduh gimana ya nanti orang melihat yang itu Muslim aja gini, yang kamu so alim tuh, so ekstrim kamu, misalnya gitu. Ada pikiran seperti itu. Atau kan cuma makan aja, makan terus pulang gitu loh, kan nggak apa-apa, semuanya makanannya halal. Mereka bilang kita nggak akan nyediain alkohol dan kita hanya nyediain jus, makanannya semuanya halal. Masya Allah. Jadi tapi namanya Christmas dinner gitu ya, jadi dibuatlah seperti itu untuk membuat kita itu jadi datang. Terus
Sempat ada pikiran seperti itu. Nah, kalau kita itu mindful, kita bisa mengukur sebentar, ini perasaan ini tuh datang dari mana? Objektif enggak? Benar enggak? Gitu. Terus gimana kita mengambil standarnya? Ngikuti perasaan ini atau ngikutin orang atau ngikutin syariat gitu. Nah, itu orang mindful itu seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai kita berusaha melakukan ketaatan, ada saja masa kita itu merasa tergoda gitu ya. Oke, nah ini yang menarik. Selanjutnya muraqabah dalam hal mubah, ya. Tadi kan disampaikan oleh Profesor Richard Davidson itu tadi ya, mengatakan bahwa orang yang punya higher purpose, orang yang punya tujuan hidup yang lebih mulia, ya, itu akan hidup lebih lama. Tapi kita itu punya tujuan hidup itu bukan karena ingin hidup lebih lama ya, tapi karena memang kita tahu hakikat kita diciptakan itu untuk apa. Nah, orang yang punya purpose yang jelas, mereka akan bisa mengkaitkan day-to-day life, kehidupan keseharian yang mundane, rutin, buang sampah, vacuum, cuci piring, it link atau berkaitan dengan tujuan hidup dia. Ya, itu yang menarik. Orang yang mindful, mereka bisa mengkaitkan buang sampah itu dengan meraih ridho Allah. Pertanyaannya, piye itu dok? Gimana itu ya? Gitu ya. Ada itu dulu diskusi, teman saya bertanya, hah, is it real? Masa sih bisa buang sampah meraih ridho Allah? Gitu ya, bisa kalau kita tahu linknya, tangganya menuju ke sana, insya Allah bisa gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh makan ya. Ketika hendak makan itu kan perkara yang mubah, kita bisa berpikir bagaimana supaya makan ini bernilai ibadah. Akhirnya mubah tadi itu berubah menjadi sesuatu yang berpahala ya. Pertama, ketika kita makan, kita berniat supaya badan saya itu kuat, badan saya itu sehat, ya, nanti tidak gampang sakit, ya, nutrisi itu lengkap, sehingga saya bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa kuat dalam beribadah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, kita berusaha memperhatikan adab-adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, misalkan pakai tangan kanan, kemudian yang dekat-dekat dulu, gitu ya, nggak kemudian fully present, nggak kemudian sambil menggelambiar pikirannya kemana-mana gitu ya. Kemudian selanjutnya kita mensyukuri nikmat. Jadi sambil makan itu kita menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah banyak orang yang nggak bisa makan, makanya cuma sambal sama nasi sama kerupuk, saya bisa ayam, daging, telur segala macam gitu ya. Nah, kemudian tidak satu pun kenikmatan itu kecuali diperintahkan untuk syukuri, kita syukuri sembari makan kita alhamdulillah alhamdulillah gitu ya. Bahkan ya selalu kan ada doanya setelah makan alhamdulillah ladzi at'amana saqana ja'alna minal muslimin. Jadi itu contoh sederhananya aktivitas mubah yang mindful itu bisa dikaitkan langsung dengan meraih pahala dan meraih ridhonya Allah. Itu contohnya. Nah, sekarang saya kasih PR nanti ya, hoover atau vacuum cleaning, bersihin kamar mandi itu bagaimana hubungannya sama muraqabah gitu ya. Saya kasih PR nanti silakan. Nah, sekarang mindfulness in practice. Praktek dari mindfulness itu seperti apa? Yang pertama adalah berani diam. Saya tadi komen sama Mbak Feby lewat ini, Mbak forumnya meneng-menengan diem kok nggak dikasih apa kayak musik itu saya loh tadi kan nanti kan saya bicara tentang berani diam kok malah ngomongin supaya nggak diam gitu ya. Berani diam maksudnya apa? Belajar menikmati keheningan tanpa gangguan kebisingan dari dunia. Kita mengadakan monolog dengan batin kita sendiri. Itu tadi makanya saya tanya di awal, pernahkah Bunda itu cuma diem, nggak mikir masa depan, nggak mikir masa lalu, cuma dia melihat daerah sekitar, melihat apa yang ada di depan mata kita, mendengar apa yang kita dengar. Misalkan anak bertengkar, just stop there and then see what it is as it is, gitu ya. Berani diam. Atau pernah nggak sih kita ada di dalam sebuah ruangan ngobrol, bukan ngobrol ya, makan bareng sama temen, terus kemudian diem-dieman. Gitu. Kita ngerasa aduh kok gak enak sih gitu ya. Pasti nanti akan ada satu orang gimana kemarin gitu ya. Ada yang break keheningan itu gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu cenderung nggak suka keheningan. Itu diidentifikasikan dengan boredom, boring ya, membosankan, not interesting gitu ya, nggak menarik. Diam itu seperti itu. Padahal dalam Islam kan ada hadis yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah baik atau aulia smooth atau diam. Ya.
tapi ternyata kita kesusahan untuk diam, berani diam aja kesusahan gitu ya. Padahal di dalam Islam diajarkan untuk seperti itu. Nah, kemudian ada hadis yang lain, tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Jadi dorongannya dalam Islam sebenarnya kalau ngomongnya itu nggak baik, kalau nggak ada yang baik yang keluar dari mulut kita, nggak usah ngomong gitu kan, diam aja. Ya, tapi subhanallah ini praktek yang saya sendiri ya, saya termasuk yang suka cuap-cuap gitu ya. 1 jam bisa jadi 2 jam gitu. Ternyata susah. Tapi mindfulness itu seperti itu, karena dengan diam itu sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk mendengar, kesempatan kita untuk memproses. Kalau kita ngomong aja seperti ini ya, itu nggak akan ada kemampuan kita untuk meresapi apa yang ada di sekitar kita. Oke? Yang kedua, zikir sebagai pemoles hati. Dalam Islam kalau kita mau praktis seperti tadi saya bilang, mindfulness ini adalah praktik untuk memperkuat muscle kita. Kita sudah punya potensi, muscle-nya udah ada. Nah, gimana prakteknya? Itu tadi, pertama berani untuk menikmati keheningan. Yang kedua, banyak-banyak berzikir, karena berzikir itu akan memoles hati, gitu ya. Rasulullah Abu Darda pernah berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki pemoles, dan pemoles hati itu adalah mengingat Allah, remembrance of Allah, berzikir, gitu ya. Kemudian Ibnu Qayyim pernah menuliskan bahwa hati itu ternoda oleh 2 hal, kelalaian atau ghaflah dan dosa, dan hati itu dipoles dengan 2 hal, yaitu meminta pengampunan dan mengingat Allah, gitu ya. Jadi itu berarti apakah penting kemudian berzikir, zikir pagi, zikir petang? Iya, itu adalah bagian dari menguatkan muscle ini tadi, ya. Karena di sini kita akan melatih sholat dalam kondisi khusyuk. Itu kita melatih kita untuk selalu punya hubungan dengan Allah. Ada hubungan kita dengan Allah, idroksilah billah, ya. Dan yang ketiga, memahami, ini yang paling saya suka dari sekian yang panjang ya penjelasan saya, bagian ini yang paling menarik bagi saya. Memahami bagaimana pikiran kita berkembang ya melalui tahapan sampai menjadi sebuah tindakan. Ya, itu kita mengikutinya. Kita ada inner dialog. Bagaimana prosesnya ini? Jawabannya. Menurut Imam As-Suyuti, tahap dari sebuah pemikiran ya untuk menjadi sebuah tindakan ini ada levelnya. Yang pertama al-hajiz. Al-hajiz itu adalah sebuah pemikiran yang tiba-tiba, sekilas datang dan pergi ya sebelum seseorang itu dapat mempertimbangkannya. Kita bahkan mungkin nggak menyadarinya sama sekali. Contoh sederhananya gini, kita ambil gini, ada SMS. Oh, Gunung Semeru yang kemarin meletus ya. Gunung Semeru meletus. Kita dapat SMS. Siapa yang ingin memberikan sumbangan harta, sedikit menyisihkan harta untuk korban Semeru. Masuk ke dalam WhatsApp kita. Al-hajiz itu pemikiran, oh kok pengen ya ngasih. Gitu. Itu aja. Pling gitu. Habis itu kita kemana lah, ketemu teman, ngobrol, SMS dan seterusnya. It's just there. Ya, tapi kita punya pikiran itu. Oh, kok pengen ya ngasih gitu. Kemudian yang kedua, itu masih jadi salah pemikiran al-khatir. Al-khatir adalah pemikiran yang kita beri perhatian dan pertimbangan. Pada tahap ini kita memiliki pilihan untuk melanjutkan alur pemikiran ini atau mengabaikannya. Kita berpikir lagi, kok pengen ya? Oh, tapi kayaknya susah deh. Gimana yang ngirimnya? Kalau saya dari Inggris ya, gimana yang ngirimnya dari Inggris ya? Kalau uang ya, misalkan, kayak saya enggak pernah ngirim uang ke Indonesia aja gitu ya. Contohnya ya. Aduh, susah kayaknya harus konfirmasi bank account seterusnya, misalkan gitu, ya. Itu al-khatir. Kita mulai enggak usah lah. Percuma, maksudnya susah nanti aja lah kalau pulang ke Indonesia kasih ya. By then Semerunya udah enggak meletus lagi gitu ya. Yang ketiga adalah an-nafs. An-nafs itu ini mulai berbicara, ada dialog batin kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ya, dan kita mengejar pemikiran ini terus serius ya mempertimbangkan. Tapi kan Allah bilang, ini sudah mulai. Allah bilang bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya maka nanti di hari akhir Allah akan meringankan bebannya. Itu kan bagus. Siapa tahu ini menjadi penolak bala. Siapa tahu ini menjadi pelindung kamu dari api neraka. Walaupun sedikit, tapi kalau di Indonesia 1 pound kan 20.000. Lumayan lah, 10 pound jadi 200.000. Iya ya, nanti ngirimnya gimana? Yang ngirimnya lewat ini aja, teman aja yang kemarin SMS, sudah suruh nalangi dulu, misalkan gitu ya. Daripada ribet suruh nalangin dulu atau gimana gitu ya. Itu sudah mulai serius. Oh ya wis ya wis. Nah, yang terakhir ada al-ham dan al-azam. Tahu kan azam? Faida azamta, ada kan ayat dalam surat Al-Qur'an itu, azam itu berarti keputusan, tekad untuk mewujudkan pikiran tadi. Ya, dan ini pikiran ini tentunya kalau baik ya harus kita lanjutkan, kalau buruk ya harus kita hentikan. Nah, itu azab itu berarti ya that's it.
aku akan mau kirim. Kapan? Sekarang atau besok gitu. Jadi kita sudah memutuskan, azam atau laham itu sudah memutuskan saya akan melakukan ini. Ya, itu contoh sederhananya. Jadi ada sebuah proses. Kalau kita mau berdialog dengan diri kita, kita paham saya itu ada dalam proses al-haji sekarang. Oke. Saya kok kemarin tuh saya kok pengen nonton misalkan apa ya gitu, drama Korea ya, besok malam gitu misalkan sama teman-teman nobar nonton bareng misalnya gitu. Ini contohnya ekstrim banget. Saya yakin akhwati bilang nggak nobar drama Korea ya. Semoga aja nggak. Ya, misalkan atau nonton apalah gitu ya. Kita sadar, oh ini masih al-hajiz, oh ini al-khatir, oh ini sudah an-nafs, baru oh ini azam. Jadi kalau kita sadar, maka kita akan bisa mengontrol perilaku kita tadi. Oke? Oke. Nah, apakah jika kita memiliki pikiran buruk, berarti kita muslim yang buruk? Ya, jadi ini sekedar ini aja ya, apa namanya, nice to know gitu, bahwa seperti tadi saya sampaikan, kadang ada fleeting ideas atau ide-ide yang berterbangan dalam benak kita itu yang nggak pas menurut syariah. Misalkan, saya kok pengen pakai kerudung kayak gitu ya, misalkan. Saya kok pengen baju kayak, pengen jubah seperti itu, tapi jubahnya itu begitu apa ya, begitu ketat misalnya gitu, atau begitu tabarruj misalnya gitu. Kok bisa ya, kok saya kok pengen pakai lipstick sedikit ya misalnya gitu. Ada keinginan-keinginan yang mungkin agak-agak aneh gitu, agak-agak kita tahu sendiri itu adalah salah gitu. Subhanallah, ke maha besaran Allah, maha kasihnya Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa nggak perlu khawatir gitu ya. Kita baca ya hadisnya dari Anas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala anhuma, Rasulullah SAW dalam riwayat beliau dari Allah Tabarakallah Ta'ala, Allah SWT berfirman, sungguh Allah SWT mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskannya, barang siapa yang bertekad untuk berbuat baik, tapi kemudian tidak mengamalkan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Kita udah punya niat ingin ngasih sedekah, niat ingin membahagiakan orang tua, misalkan niat ingin memberikan surprise kepada suami, niat ingin membesarkan anak dengan Islam misalnya gitu, maka itu sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk berbuat baik kemudian mengamalkan kebaikan tadi, Allah akan mencatat di sisinya dan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan atau 700 atau lebih banyak lagi. Terserah Allah gitu ya. Tapi nggak akan dicatat hanya satu kebaikan, tapi sama Allah dilipat gandakan. Dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan, kemudian tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Subhanallah, ini maha besarnya Allah di situ, maha kasih rahman rahimnya Allah itu di situ. Kita punya niat buruk, tapi karena sadar, mindful, ingat bahwa Allah itu melihat kita, Allah akan mencatat itu sebagai sebuah kebaikan karena kita sudah meninggalkan itu karena Allah semata. Dan jika dia berniat untuk berbuat keburukan, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Ya, ini maha besar ya Allah, maha rahman rahim ya Allah kepada kita seperti itu. How can we not love Him gitu ya? Selanjutnya, nah apa sih mindfulness bagi seorang Muslim? Insya Allah ini terakhir ya, bukan terakhir, Insya Allah ada beberapa dua slide lagi. Apa sih mindfulness bagi seorang Muslim? Yang pertama, dia aware dengan apa yang sedang dia pikirkan. Ya, in touch dengan pemikiran dia seperti tadi. Dia menyadari, oh saya itu ada dalam level al-khatir. Ya, oh saya sudah berazam misalnya gitu. Dia sadar levelnya itu seperti apa. Dia terus berbicara dengan dirinya sendiri. Kenapa kok saya mikir kayak gini ya? Kenapa kok saya itu punya perasaan kayak gini tentang dia ya? Kenapa kok saya itu nggak simpatik banget sama dia ya, misalnya gitu ya. Jadi kita berpikir, berdialog dan mencari alasan kenapa, why we thinking about our thinking gitu ya. Berpikir tentang kenapa kita berpikir seperti ini. Ya, ini sebuah skill yang harus diolah ya, akhwati fillah, harus diolah karena nggak banyak dari kita bisa memahami thinking what we are thinking. Kebanyakan kita mikirnya, oh ya itu bulan, itu bintang, ini meja, anakku nangis, anakku lapar gitu. Atau anakku itu lagi sedih gitu misalnya gitu. Kita harus terbiasa membuat aware dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi ada dalam perasaan kita, dan kita akan bisa berempati pada orang lain kalau kita itu bisa memahami diri kita sendiri. Terbiasa memahami diri itu akan mudah bagi kita untuk memahami orang lain. Yang kedua, have a positive insight. Maksudnya apa? Kita lihat diri kita itu dengan bahasa-bahasa yang positif. Be positive about yourself. Hitung nikmat dari Allah. Ya, bandingkan dengan orang-orang yang kurang beruntung. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah menyatakan bahwa idza nadhara ahadukum ila min fadli alaihi fil mal,
Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta, ya, dan bentuk rupa, al-khalq, falyanzur ila man huwa asfala minhu. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Ya, jadi kalau kemudian dia loh bisa liburan ke sana, saya cuma stuck di rumah, nggak usah. Hal-hal yang seperti itu kita stop. Jadi kalau Antuna atau akhwati fillah, sahabat sekalian itu melihat scrolling Facebook, ya, atau kemudian Instagram, ketika melihat orang-orang kenikmatan itu, kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain, kemudian kita hitung dan membuat kita down, stop it. Stop. Kalau perlu unfollow. Dan kalau perlu delete itu aplikasinya. Kalau itu berefek pada negative insight. Kenapa? Karena itu sebenarnya kita tahu, kita sadar ya bahwa yang membuat kita itu moody, nggak seneng, nggak happy itu karena kita selalu compare diri kita dengan orang lain. Nah itu berarti kita mengundang masalah itu kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak menyetop itu, who is the silly one? Us. Ya, siapa yang sebenarnya menenggelamkan diri mereka sendiri ke dalam kegelapan dan kenegatifan? Ya diri kita. Artinya apa? Ya udah stop aja, hal-hal yang seperti itu nggak perlu dilanjutkan. Ya. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan janganlah kau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Positif insight kalau kita seorang muslim itu kita kaitkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah saya bisa menghadiri ini, punya internet yang cukup, masya Allah, punya lingkungan yang mendukung, ya, suami yang mendukung, anak-anak yang mendukung, masya Allah. Be positive. Look all the positive side around us.